Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul beberapa saham yang harganya turun, memiliki PBV di bawah 1 kali, net income-nya di atas 1 triliun, dan membagi dividen dengan yield yang jumbo. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam kriteria pemilihan sahamnya. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, harga sahamnya mengalami penurunan dalam 1 tahun terakhir. Saya mengambil data penurunan di atas 10%. Yang kedua, menghasilkan net income di atas 1 triliun rupiah setidaknya di tahun 2024. Ketiga, PBV-nya di bawah 1 kali, yang artinya diperdagangkan pada harga saham di bawah modal per lembar sahamnya. Dan yang keempat, dividen yield di atas 5%. Setidaknya dengan kriteria ini akan ditemukan 6 nama saham. Tapi sebagai informasi, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Disclaimer selalu on. Kita langsung masuk saja ke dalam nama sahamnya. Yang pertama adalah ITMG, di mana dalam 1 tahun terakhir harganya turun 11,5%. Dan jika dilihat di tahun 2025, harganya turun 17,2%. Perusahaan ini menghasilkan laba 5,9 triliun di tahun 2024 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Jika dibandingkan laba di tahun 2024 dengan angka 5,9 ini lebih tinggi dibandingkan laba di tahun 2015 yang hanya 845 miliar rupiah saja. Nah, untuk gross profit marginnya cukup baik dengan angka 33,8%, dengan net profit margin 15,6%. Untuk angka dividen yieldnya sekitar 15,7%, tapi ingat kamu harus hitung lagi berdasarkan informasi terkini, entah itu dividen final ataupun dividen interimnya. Kemudian mari kita lihat dari sisi grafik harga sahamnya. Ini merupakan grafik harga saham yang kita ambil dalam data 10 tahun terakhir. Harga saham ITMG pernah berada di atas 30.000, tapi pernah juga di bawah 20.000. Saat video ini dibuat di angka 22.000. Kemudian kita lihat dari aspek PBV-nya. PBV ITMG saat video ini dibuat di angka 0,80 yang mana di bawah 1 kali. Rata-rata dalam 10 tahun terakhir berkisar di angka sekitar 1,3 kali. Dulunya sempat di atas PBV 2 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,80 kali. Dan PBV saat video ini dibuat bisa dikatakan merupakan salah satu PBV yang berada pada area terendahnya. Kita lihat dari aspek probabilitasnya, setidaknya dalam 4-5 tahun terakhir. Saham ITMG ini paling sering naik di bulan Juli dengan probabilitas 100% dalam 4 tahun terakhir. Sedangkan untuk setahunnya memiliki probabilitas 60%. Artinya, dalam 5 tahun terakhir, 3 kali mengalami kenaikan dan 2 kali mengalami penurunan. Kita lihat untuk aspek dividen yang mereka bagikan. Dan mari coba kita hitung secara sederhana. Dividen pertama yang mereka bagikan di tahun 2025 adalah 2.245. Dan jika kita bagi dengan harga sahamnya di angka 22.100, maka akan diperoleh yield sekitar 10%. Dan sebagai informasi, ITMG biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Sehingga ada kemungkinan akan ada dividen lagi pada tahun 2025 ini. Meski begitu, kita masih menunggu informasi selanjutnya. Tapi dengan data ini bisa kamu lihat bahwa ada kemungkinan dividen yield secara total di tahun 2025 untuk dividen yang mereka bagikan bisa di atas 10%. Kita masuk kepada saham kedua, yaitu BJTM. Selama 1 tahun terakhir harganya turun 11,9%. Dan di tahun 2025 harganya turun 4,6%. Laba di tahun 2024 mencapai 1,2 triliun yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan laba tahun 2015 dengan angka 885 miliar, artinya terjadi kenaikan laba. Gross profit marginnya 67% dengan net profit margin 14%. Untuk dividen yieldnya sekitar 10,5%, tapi nanti akan kita hitung lagi. Sekarang kita lihat dari grafik harga sahamnya. Ini merupakan grafik harga saham BJTM dalam 10 tahun terakhir. Bisa dilihat, pernah berada di atas 800, tapi pernah juga berada di bawah 500 rupiah. Kemudian mari kita lihat dari PBV-nya. PBV rata-rata saham ini di angka 1 kali dan kini ada 0,62 kali. Bisa dilihat grafik harga saham dan PBV-nya di mana saat video ini dibuat harga sahamnya berada pada area PBV yang bisa dikatakan terendahnya. Kemudian mari kita lihat dari aspek probabilitasnya dalam 4-5 tahun terakhir. Sayangnya BJTM ini tidak pernah mengalami kenaikan di bulan Mei dalam 4 tahun terakhir dengan probabilitas 0%.
Dan untuk periode setahunnya, saham ini memiliki probabilitas yang rendah yakni hanya 20% saja. Artinya dalam 5 tahun, 4 kali turun, 1 kali naik saja. Mari kita lihat untuk pembagian dividen perusahaan ini. Setidaknya di tahun 2024 dan 2025. Di tahun 2024, dividen per share-nya berjumlah 54,39 per lembar saham. Jika kita bagi dengan harga sahamnya di angka 515, maka akan diperoleh yield sekitar 10,56%. Tapi ingat, kinerja laba di tahun 2024 mengalami penurunan, sehingga dengan asumsi payout ratio yang sama, kemungkinan di tahun 2025 ini akan membagikan dividen dengan angka yang lebih rendah. Meski begitu, kita harus tunggu hasil RUPS-nya nanti. Siapa tahu ternyata bukan lebih rendah tapi malah lebih tinggi. Kita tunggu saja hasil resminya nanti. Saham ketiga adalah ABMM, di mana dalam 1 tahun terakhir harganya turun 14%. Laba di tahun 2024 mencapai 2,2 triliun rupiah yang turun cukup besar dibandingkan tahun 2023. Dan jika kita bandingkan dengan laba di tahun 2015 yang malah mengalami kerugian, artinya kinerja di tahun 2024 ini masih cukup baik. Gross profit margin-nya sangat kecil dengan angka 2,2%, dengan net profit margin 8,9% saja. Dividen yield 8,9%, tapi nanti akan kita hitung lagi. Untuk angka harga sahamnya bisa kita lihat, selama 10 tahun terakhir harga saham ABMM pernah berada di atas 4.000 tapi juga berada di bawah Rp2.000. Kemudian mari kita lihat dari aspek valuasi PBV-nya. Rata-rata PBV 1,6 kali dan kini angkanya 0,67 kali. PBV saat video ini dibuat bisa dikatakan merupakan salah satu PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Kemudian mari kita bahas dari aspek probabilitasnya. Saham ABMM ini memiliki probabilitas yang baik pada bulan Maret, pada bulan Juli, dan pada bulan Agustus dengan angka yang mencapai 100% dalam 4-5 tahun terakhir. Jika melihat data setahunnya juga masih cukup bagus dalam 5 tahun, di mana 4 kali naik dan 1 kali turun. Kemudian mari kita lihat dari aspek dividen per share-nya. Tapi ingat, ini merupakan dividen yang dibagi di tahun 2024. Sehingga untuk tahun 2025 harus kita sesuaikan lagi. Nah, berhubung saham ini baru saja melaksanakan RUPS, maka kemungkinan besar sebentar lagi kita akan menemukan angka dividen per share di tahun 2025. Dan untuk angka di tahun 2024 ini, kita masih memperoleh yield sekitar 8,9%. Tapi kembali lagi, untuk data di tahun 2025, kita harus menunggu data hasil RUPS-nya dengan menggunakan kurs yang mereka tetapkan. Dan RUPS telah dilakukan pada tanggal 25 April tahun 2025. Untuk itu, sebentar lagi mungkin kita akan tahu informasi pastinya. Saham berikutnya adalah saham BBNI dengan penurunan harga 20,7%. Labanya 21,4 triliun yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 juga, labanya mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk grafik harga sahamnya dalam 10 tahun terakhir, mari kita lihat. Harga saham BNI mengalami koreksi dari harga tertingginya di angka 6 ribuan, tapi pernah juga turun hingga ke angka di bawah 2 ribu. Bagaimana dari aspek historical PBV-nya? Mari kita lihat data 10 tahun terakhir. Dalam 10 tahun terakhir rata-ratanya adalah 1,2 dan kini 0,96 kali. PBV saat ini memang belum menyentuh PBV terendah seperti pada saat tahun 2020, tapi sudah bisa dikatakan berada pada area yang cukup rendah dari harga rata-ratanya. Kemudian kita lihat dari aspek probabilitasnya. Saham BNI ini sayangnya tidak pernah mengalami kenaikan di bulan Mei dalam data 4 tahun terakhir. Probabilitasnya adalah 0%. Tapi pada bulan Agustus, probabilitasnya malah 100%. Artinya dalam 4 tahun terakhir, 4 kali mengalami kenaikan. Untuk probabilitas setahunnya hanya 60%. Artinya dalam 5 tahun, 3 tahun naik, 2 tahun turun. Bagaimana dari aspek dividen yang mereka tawarkan? Seperti yang kamu tahu, untuk tahun 2025 ini, saham BUMN khususnya Big Banks banyak membagikan dividen dengan angka yang jumbo. Contohnya seperti BNI dengan angka dividen per share sebanyak 374,06 per lembar saham. Kemudian kita bagi dengan harga sahamnya 4.200, dividen yieldnya sekitar 8,9%. Saham berikutnya adalah saham ADRO, di mana turun 28,2% dalam waktu 1 tahun. Kinerja di tahun 2024 mengalami penurunan di tahun 2023. Tapi seperti yang sering saya katakan, ADRO ini ada pemisahan lini bisnis, sehingga untuk kinerja tahun 2025 kita harus lihat lagi ke depannya seperti apa. Begitu juga dengan angka dividen yield-nya. Mengingat di tahun 2024 adanya pembagian dividen yang spesial, sehingga di tahun 2025 kita tidak boleh memperhitungkan hal tersebut. Kita lihat saja dari grafik harga sahamnya.
Pernah berada pada angka 4.000, tapi pernah juga berada pada angka di bawah Rp1.000. Untuk aspek PBV-nya, tentu saja harga sahamnya diperdagangkan pada PBV yang hanya di bawah 1 kali, yaitu 0,73 kali. Tapi seperti yang saya katakan tadi, untuk aspek PBV juga kita harus menunggu untuk kinerja terbarunya. Mengingat bisa saja ada penyesuaian dari sisi ekuitas dari pencapaian labanya maupun dari kinerja perusahaan ini sendiri. Kita juga perlu memperhitungkan apabila perusahaan membagikan dividen dengan angka yang besar ataupun membagikan dividen dengan angka yang kecil. Karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap PBV-nya. Nah, kita lihat untuk harga sahamnya dari sisi probabilitas. ADRO ini cukup memiliki probabilitas yang baik di bulan April, di bulan Juli, dan di bulan September. Probabilitasnya mencapai 100%. Artinya dalam 4-5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan harga secara bulanan. Untuk periode setahunnya memiliki probabilitas 60%, artinya dalam 5 tahun, 3 tahun naik, 2 tahun turun. Untuk aspek dividen, saya tidak akan membahas lagi karena seperti yang saya katakan tadi, kita harus menunggu hasil keputusan ROPS kinerja terbaru ADRO di tahun 2025 ini. Dan saham terakhir adalah ADMF, di mana turun 30,7% selama 1 tahun. Laba di tahun 2024 1,4 yang turun dibandingkan tahun 2023. Net profit marginnya 11,7% dan dividend yield 8,1%. Akan kita hitung lagi. Untuk harga saham dalam waktu 10 tahun terakhir, mari coba kita lihat. Harga sahamnya pernah berada di atas 12.500, tapi pernah juga di bawah 7.500. Kita bandingkan dengan historical PBV-nya. PBV saham ini bisa dikatakan berada pada area yang cukup rendah dengan angka 0,74%. Rata-ratanya 1,1, tapi kini 0,74. PBV ini mirip seperti PBV di tahun 2020 dan tahun 2016. Kita lihat untuk probabilitas dalam waktu 4-5 tahun. Di bulan April dalam 5 tahun terakhir, ADMF tidak pernah mengalami kenaikan harga saham secara bulanan. Dan untuk periode setahunnya, dalam 5 tahun terakhir, 2 tahun turun dan 3 tahun mengalami kenaikan. Kemudian dari aspek dividen yang mereka bagikan, mari coba kita hitung. Nah, angka dividen yang mereka bagikan terakhir di tahun 2025 adalah 703 per lembar saham. Mari coba kita hitung. 703 kemudian kita bagikan dengan harga sahamnya 8.600. Akan diperoleh angka sekitar 8,1%. Angka yang masih cukup menarik. Tapi sayangnya karena sudah melewati ex-date-nya, jadi kita tidak bisa memperoleh dividen untuk tahun 2025 yang dibagikan dengan jumlah 703 ini. Nah, dari 6 saham yang kita bahas tadi, apakah ada saham yang menurutmu menarik? Kita hanya membahasnya dari beberapa kriteria yang tadi saya sebutkan. Antara lain, harga saham selama setahun turun di atas 10%, menghasilkan net income di atas 1 triliun rupiah selama tahun 2024, PBV-nya di bawah 1 kali dan memiliki dividen dengan yield di atas 5% berdasarkan data yang tadi kamu lihat. Menurut kamu bagaimana? Apakah ada saham-saham yang bisa dipertimbangkan dengan lebih lanjut, di mana sebaiknya kamu mempertimbangkan berbagai aspek lain dari aspek yang kita bahas ini? Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya sudah sempat buat video yang mungkin bisa berguna juga. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah dividen investing di saham BBNI itu worth it atau tidak? Kita akan membahasnya di video kali ini. Tapi sebagai informasi, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Sebagai informasi juga, saham BNI pernah melakukan stock split 1:2 di tahun 2023. Sehingga data yang ditampilkan untuk angka dividen per share-nya harus kamu sesuaikan lagi. Ini merupakan tampilan informasi dividen per share BBNI sejak tahun 2015 hingga tahun 2025. Tabel yang ada di tengah ini merupakan angka yang saya dapatkan dari aplikasi Stockbit. Tapi mohon cek lagi datanya, bisa saja ada salah input atau salah hitung. Sedangkan angka yang ada di sebelah kanan ini merupakan angka yang telah saya sesuaikan dengan stock split yang pernah terjadi, di mana total dividen per share-nya adalah 1.518 sejak tahun 2015 sampai tahun 2025. Nah, kemudian kita lihat growth-nya. Di tahun 2016, growth dividennya adalah minus 15% dibandingkan tahun 2015. Naik jadi 74% di tahun 2017, naik lagi 20% di tahun 2018. Turun 21% di tahun 2019, naik 2% di tahun 2020,
turun 79% di tahun 2021, naik 232% di tahun 2022, naik 168% di tahun 2023, naik 43% di tahun 2024, dan naik 33% di tahun 2025. Dari data ini kamu bisa lihat dividen per share BNI berdasarkan data yang saya hitung ini pernah turun setidaknya 3 kali, yaitu di tahun 2016, tahun 2019, dan tahun 2021. Saham ini pernah turun dividen per share-nya hingga 79% di tahun 2021, tapi pernah juga naik 232% di tahun 2022. Sehingga hal itu bisa jadi bahan pertimbangan bagi kamu. Nah, sekarang kita asumsikan bagaimana jika kita punya 100.000 lembar saham Bank BNI. Ini merupakan dividen yang akan kita terima. Di tahun 2015 7,2 juta, di tahun 2016 6,1 juta, 10 juta di tahun 2017, 12,7 juta di tahun 2018, 10 juta di tahun 2019, 10,3 juta di tahun 2020, turun menjadi 2,2 juta di tahun 2021. 7,3 juta di tahun 2022, naik signifikan menjadi 19,6 juta di tahun 2023, 28 juta di tahun 2024, dan 37,4 juta di tahun 2025. Bisa kamu lihat di sini, untuk angka dividen yang kamu terima cukup fluktuatif. Pernah hanya 2,2 juta di tahun 2021, tapi pernah juga mencapai 37 juta di tahun 2025. Padahal lembar sahamnya sama. Ingat, lembar sahamnya sama, yaitu 100.000 lembar saham. Tapi dividen yang diterima cukup fluktuatif dalam beberapa tahun ini. Nah, sekarang kita asumsikan bagaimana jika kita membeli saham BNI di harga Rp4.000. Itu artinya modal yang kita butuhkan sebanyak 400 juta. Dengan kondisi ini, total dividen per share-nya sudah menjadi 1.518, dan jika kita kalikan 100.000 lembar saham, artinya dividen yang kita terima sudah mencapai 151 juta. Dengan kata lain, balik modal 37,9%. Kita lihat harga saham BNI dalam 10 tahun terakhir. Dengan asumsi harga saham Rp4.000, itu artinya kita membeli saham ini pada harga yang mencapai angka yang cukup tinggi di tahun 2018 dan tahun 2019. Sebenarnya harga sahamnya pernah turun di bawah angka Rp4.000 seperti yang kamu lihat dalam data 10 tahun terakhir ini. Tapi kita gunakan angka harga saham Rp4.000 sebagai contoh harga yang cukup konservatif. Nah, sekilas kita lihat tentang laba Bank BNI dalam beberapa tahun terakhir. Ini merupakan data laba BNI sejak tahun 2015 hingga tahun 2024. Bisa kamu lihat, terkadang ada tahun-tahun di mana labanya mengalami penurunan, tapi ada tahun di mana labanya mengalami kenaikan. Setidaknya sebagai informasi, di tahun 2024, BNI mencetak laba tertinggi dalam beberapa tahun terakhir ini. Bahkan sejak IPO-nya, mungkin saja kinerja di tahun 2024 ini merupakan salah satu kinerja terbaiknya. Sehingga hal inilah yang menyebabkan kenapa dividen per share-nya signifikan di tahun 2025. Alasannya karena kinerjanya di tahun 2024 sangat memuaskan. Nah, menurut kamu bagaimana dengan kondisi ini? Apakah BNI ini merupakan salah satu saham yang menarik untuk dikoleksi dari aspek dividennya? Mengingat jika dibandingkan dengan BRI, Mandiri, dan BCA, BNI ini masih memiliki valuasi yang paling rendah. Sehingga ada potensi kemungkinan mungkin saja harga sahamnya bisa mengalami kenaikan. Apalagi dari sisi pencapaian labanya, BNI ini sebenarnya masih memiliki laba yang jauh lebih kecil dibandingkan 3 saham Big Banks lainnya. Sehingga diharapkan masih bisa memiliki ruang perkembangan yang cukup signifikan. Tapi kembali lagi, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Ini merupakan data di masa lalu, dan di masa depan tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti akan terjadi seperti apa. Bisa saja harganya tambah naik, bisa juga tambah turun. Begitu juga dengan dividen per share-nya. Sehingga kamu harus memiliki mitigasi risiko apabila tertarik dengan saham ini. Singkat pada video ini, selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.